Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1, kelas farmasi C 2019, Universitas Perjuangan. Di sini kami sedikit memaparkan tentang salah satu jurnal hasil kerja kelompok kami tentang pembuatan asam asetat dari air cucian kopi Robusta dan Arabica dengan proses fermentasi. Dengan anggota yaitu Mena Melinia, ada Nazila Fitri Alfiani, kemudian ada Perawati, Selvi Septiani Zarnudin, kemudian ada Tria Marisha Fitri. Silakan untuk pendahuluan penjelasan pertama. Pendahuluan. Sistem penanganan limbah harus baik agar pencemaran dan kerusakan lingkungan dapat dikurangi. Limbah air cucian kopi mengandung beberapa zat kimia beracun seperti alkaloid, tanin, dan polifenolik yang dapat membuat lingkungan degradasi biologis terhadap material organik lebih sulit. Dampak polusi organik limbah kopi yang paling berat berupa pengurangan oksigen karena tingginya POD dan COD. Untuk mengurangi pencemaran lingkungan, perlu diterapkan teknologi-teknologi yang dapat mengubah limbah menjadi sesuatu yang bermanfaat. Bahan dan metode. Alat. Erlenmeyer 250 ml, Beger glass 500 ml, pyknometer buret 50 ml, corong, saring, pipet tetes, aluminium foil, neraka analitik, kertas saring, gelas ukur 100 ml, hot plate dan magnetic stirrer, bola penghisap, destilasi. Bahan. Limbah cair kopi Arabic dan Robusta. Ragi roti. NaOH 0,1 N. Indikator phenolphthalein. Acetobacter silinum. Urea NPK. Variabel penelitian. Variabel tetap, volume air cucian kopi Robusta dan Arabic 400 ml. Pengadukan 400 rpm. Ragi roti 8 gram. Pupuk NPK 3 gram. Pupuk urea 3 gram. Waktu fermentasi alkohol 48 jam. Variabel bebas. Waktu fermentasi. Asam asetat 7, 10, dan 14 hari. Bakteri Acetobacter silinum 10, 20, 40, dan 60 mili. Jenis air cucian kopi. Variabel terikat. Persen yield asam asetat, kadar asam asetat, densitas, viskositas. Prosedur penelitian. Limbah cair kopi, penyaringan, filtrat 400 ml, fermentasi 1 48 jam, penyaringan 2, cairan beralkohol, pengadukan, fermentasi 2, 7, 10, dan 14 hari, penyaringan 3, desilatis 2 jam, produk siap dianalisis. Saya akan melanjutkan dari hasil prosedur yang sudah dijelaskan, yaitu hasil penelitian untuk jenis air cucian kopi Arabica. Nah, yang pertama, untuk waktu fermentasi sebanyak 7 hari, pengadukan 400 rpm, jumlah bakterinya
Di antaranya ada 10 mili, kadar asam asetatnya 23,61 gram per liter, yieldnya 44,56%, densitasnya 1,047 gram per mililiter, lalu viskositasnya 1,142 cp. Untuk yang kedua, jumlah bakteri dalam 7 hari ada 20 mili, dengan kadar asam asetatnya 30,02 gram per liter, yieldnya 66,48%, lalu densitasnya 1,049 gram per mililiter, dan viskositasnya 1,159 cp. Lalu waktu fermentasi 7 hari, jumlah bakteri 40 mili, kadar asam asetatnya 33,22 dan yieldnya 68,37%, lalu densitasnya 1,049 gram per mililiter, dan viskositasnya 1,167 cp. Lalu dalam waktu 7 hari dengan bakteri 60 mili, kadar asam asetatnya 33,62 dengan yield 68,64 dengan densitas 1,056 gram per mililiter, lalu viskositasnya 1,191. Nah, untuk hari yang kedua dengan fermentasi 10 hari waktunya, dalam pengadukan 400 rpm, jumlah bakteri 10 hari 10 mili, dengan kadar asam asetatnya 57,64 gram per liter, lalu yieldnya 77,29% dan densitasnya 1,086 gram per mililiter, lalu viskositasnya 1,200 cp. Lalu dalam jumlah bakteri 20 mili dalam waktu 10 hari, kadar asam asetatnya 64,05 gram per liter dan yieldnya 80,212%, lalu densitasnya 1,086 gram per mililiter dengan viskositasnya 1,216 cp. Nah, lalu untuk jumlah bakteri 40 mili, kadar asam asetatnya 65,25 gram per liter, lalu yieldnya 80,32%, densitasnya 1,087 gram per mililiter, lalu viskositasnya 1,224 cp. Untuk yang selanjutnya, jumlah bakteri 60 ml dengan kadar asam 65,25 gram per yieldnya 85,82% dan densitasnya 1,087 gram per mililiter, lalu viskositasnya 1,230 cp. Nah, untuk yang selanjutnya dalam waktu fermentasi 14 hari dengan pengadukan 400 rpm, jumlah bakterinya 10 mili dengan kadar asam 37,63, yieldnya 70,62, densitasnya 1,078, lalu viskositasnya 1,173. Untuk yang kedua, dalam jumlah bakteri 20 mili dengan kadar asam asetatnya 39,23, yield 72,63%, lalu densitasnya 1,081 gram per mililiter, dan viskositasnya 1,192 cp. Nah, yang ketiga, dalam jumlah bakteri 40 mili, didapat kadar asam asetat 46,83 gram per liter, lalu yieldnya 74,14, dan densitasnya 1,085 gram per mililiter, dan viskositasnya 1,208 cp. Dan yang keempat, yaitu ada jumlah bakteri dalam 60 ml dengan kadar asam asetatnya 52,04 gram per liter, lalu yieldnya 76,42 dan densitasnya 1,086 gram per mililiter dan viskositasnya 1,216 cp. Untuk yang selanjutnya yaitu
hasil penelitian untuk jenis air cucian kopi Robusta ya. Hari yang pertama yaitu selama 7 hari. Dengan pengadukan 400, jumlah bakterinya 10 mili, lalu kadar asam asetatnya 26,42 gram per liter dan yield-nya 64,29%. Dan densitasnya 1,048 gram per mililiter, viskositasnya 1,061 cp. Nah, untuk yang kedua 20 mili dengan kadar asam 28,02 gram per liter, yield-nya 66,22%, densitasnya 1,049 gram per mililiter, dan viskositasnya 1,077. Yang ketiga 40 mili jumlah bakterinya. Kadar asamnya 35,62, lalu yield-nya 66,97 dan densitasnya 1,049 gram per mililiter, lalu viskositasnya 1,093 cp. Nah, yang keempat 60 jumlah bakterinya 60 mililiter dengan kadar asamnya 36,03 gram per liter, lalu yield-nya 69,14%, densitasnya 1,080 gram per mililiter, dan viskositasnya 1,109 cp. Nah, untuk hari yang selanjutnya yaitu selama 10 hari dengan pengadukan 400 rpm dengan jumlah bakteri 10 mili. Yang pertama dengan kadar asam asetat 56,04, lalu yield-nya 76,18 dan densitasnya 1,085, lalu viskositasnya 1,200. Nah, yang kedua 20 mili bakteri dengan kadar asam 59,64 dengan yield 77,66 dan densitas 1,085 dan viskositas 1,216. Untuk hari yang ketiga 40 mili dengan kadar asam, untuk yang ketiga jumlah bakteri dalam 40 mili, kadar asam asetatnya 60,05 gram per liter, lalu yield-nya 78,17% dan densitasnya 1,086 gram per mililiter dan viskositasnya 1,216 cp. Nah, untuk hari ke-14 dengan 400 rpm jumlah bakteri sebanyak 10 mili dengan kadar asam asetat 44,03 dan yield 70,2 dan densitas 1,087 dan viskositas 1,158. Lalu yang kedua 20 mili bakteri dengan kadar asamnya 50,04 dan yield-nya 71,05, densitasnya 1,081, viskositasnya 1,173. Yang ketiga ada 40 mili bakteri dengan kadar asam 54,04, yield-nya 71,96, densitasnya 1,082 dan viskositasnya 1,192. Untuk yang selanjutnya 60 ml bakteri dengan kadar asam asetat 56,04, lalu yield-nya 71,51 dan densitasnya 1,082, viskositasnya 1,200. Nah, untuk diskusinya di sini terdapat reaksi C6H12O6 dengan reaksi Saccharomyces cerevisiae 2C2H5OH ditambah 2CO2, itu reaksi yang pertama. Nah, fermentasi 1 dilakukan dengan mengubah gula yang ada dalam bahan menjadi etanol menggunakan Saccharomyces cerevisiae sebanyak 8 gram. Lama fermentasi yaitu 48 jam atau 2 hari. Nah, untuk yang reaksinya kedua, C2H5OH ditambah O2 dengan reaksi Acetobacter pseudomonas menghasilkan CH3COOH dan H2O, itu untuk reaksi yang kedua. Nah, fermentasi 2 ini ya mengubah etanol menjadi asam asetat menggunakan bakteri Acetobacter
Silinum dengan waktu fermentasi yang divariasikan yaitu 7, 10, dan 14 hari. Nah, hasil fermentasi akan diperoleh asam asetat dan air, sehingga pemisahan produk yang dihasilkan dilakukan dengan cara destilasi, di mana titik didih air 100 derajat Celcius dan titik didih asam asetat yaitu 117,9 derajat Celcius. Untuk yang selanjutnya yaitu hasil dari pengaruh jumlah bakteri terhadap kadar asam asetat untuk jenis air cucian kopi Arabica. Dapat dilihat bahwa jumlah bakteri sangat berpengaruh terhadap kadar asam asetat. Semakin banyak jumlah bakterinya, semakin tinggi kadar asam asetat. Lama fermentasi juga berpengaruh terhadap kadar asam asetat. Yang kedua yaitu pengaruh jumlah bakteri terhadap kadar asam asetat untuk jenis air cucian kopi Robusta. Sama seperti yang kopi Arabica, pada kopi Robusta juga jumlah bakterinya semakin banyak, semakin meningkatkan kadar asam asetat. Juga lama fermentasi berpengaruh terhadap kadar asam asetat. Untuk diskusinya, yaitu lamanya waktu fermentasi dan banyaknya jumlah bakteri sangat mempengaruhi kadar asam asetat yang dihasilkan. Pada hari ke-7 hingga hari ke-10, kadar asam asetat semakin meningkat sedikit demi sedikit karena pada masa ini bakteri masih mengalami masa adaptasi. Hal ini disebabkan bakteri asam asetat belum menunjukkan kinerja yang maksimum untuk mengubah alkohol menjadi asam asetat. Fermentasi pada hari ke-14, kadar asam asetat yang dihasilkan menurun. Hal ini disebabkan karena asam asetat akan teroksidasi atau terurai oleh oksigen dari udara menjadi CO2 dan H2O, karena proses fermentasi yang terlalu lama. Untuk reaksinya yaitu asam asetat atau CH3COH dan oksigen akan menghasilkan 2 CO2 atau karbon dioksida dan 2 H2O atau air. Dan selanjutnya itu pengaruh jumlah bakteri terhadap yield untuk jenis air cucian kopi Arabica. Di sini dapat dilihat bahwa jumlah bakteri juga berpengaruh terhadap yield atau rendemen dari ekstrak air cucian kopi Arabica. Pada pengaruh jumlah bakteri terhadap yield untuk jenis air cucian kopi Robusta juga sama berpengaruh. Untuk jumlah bakterinya akan naik seiring yield rendemennya akan naik seiring naiknya jumlah bakteri. Untuk diskusinya, pada hari ke-7 hingga hari ke-10, yield asam asetat yang diperoleh terus meningkat. Hari ke-14, yield yang diperoleh menurun dibandingkan pada hari ke-10. Menurunnya yield yang diperoleh dikarenakan sebagian bakteri telah mati. Kondisi media fermentasi yang sudah tidak mendukung aktivitas bakteri, ini menandakan bahwa waktu fermentasi sudah berakhir dan substrat yang tersedia atau etanol sudah mulai habis. Oleh karena itu, setelah diperoleh yield maksimum dan telah memenuhi kualifikasi asam asetat, maka sebaiknya fermentasi segera dihentikan. Ini untuk grafik pengaruh jumlah bakteri terhadap densitas untuk jenis air cucian kopi Arabica. Dan ini pengaruh jumlah bakteri terhadap densitas untuk jenis air cucian kopi Robusta. Diskusinya, densitas terus meningkat sedikit demi sedikit hingga densitas tertinggi diperoleh pada hari ke-10 dengan jumlah penambahan bakteri yang sama. Semakin banyak Acetobacter silinum, maka semakin baik reaksi pembentukan asam asetat yang terjadi selama nutrien yang digunakan masih mencukupi sehingga densitas yang diperoleh terus meningkat. Banyaknya jumlah bakteri juga harus disesuaikan dengan banyaknya bahan baku yang digunakan. Untuk penelitian ini, dengan jumlah bahan baku sebanyak 400 mili dan penambahan jumlah bakteri sebanyak 10-60 mili masih menunjukkan hasil yang baik.
Baik, untuk di sini selanjutnya itu ada pengaruh jumlah bakteri terhadap viskositas atau jenis air cucian kopi Arabica. Jadi bisa dilihat semakin lama waktu fermentasi dan semakin banyak bakteri Acetobacter sillinum yang digunakan, maka viskositas asam asetat yang dihasilkan juga akan semakin tinggi. Ini menandakan bahwa lamanya waktu fermentasi dan jumlah bakteri sangat mempengaruhi viskositas dari asam asetat. Kemudian semakin meningkatnya hasil viskositas juga dipengaruhi oleh densitas dari asam asetat yang diperoleh. Untuk selanjutnya juga ada pengaruh jumlah bakteri terhadap viskositas untuk jenis air cucian kopi Robusta. Jadi di sini semakin banyak jumlah bakteri yang digunakan, maka viskositas yang diperoleh semakin meningkat. Hasil dari viskositas ini juga dipengaruhi oleh hasil densitas yang semakin meningkat pula dengan lamanya waktu fermentasi serta semakin banyaknya jumlah bakteri. Semakin banyak jumlah bakteri yang ditambahkan, maka reaksi pembentukan asam asetat akan semakin baik sehingga viskositas akan semakin meningkat. Kemudian hasil viskositas terbaik yaitu yang paling mendekati literatur yaitu 1,22 cp. Untuk kesimpulannya di sini yang pertama, yield asam asetat tertinggi pada cairan kopi Arabica diperoleh pada waktu fermentasi 10 hari dengan jumlah bakteri sebanyak 60 mili. Yaitu sebesar 85,82%. Sedangkan yield asam asetat tertinggi pada cairan kopi Robusta diperoleh pada waktu fermentasi 10 hari dengan jumlah bakteri 10 mili yaitu sebesar 78,34%. Kemudian ada hasil analisa densitas asam asetat dilakukan sebagian besar sudah masuk dalam standar literatur yang ditentukan yaitu 1,49 sampai 1,226 gram per sentimeter, di mana hasil densitas yang diperoleh pada cairan kopi Arabica yaitu 1,047 sampai 1,87 gram per sentimeter, dan cairan kopi Robusta 1,047 sampai 1,087 gram. Kemudian viskositas asam asetat terbaik pada cairan kopi Arabica diperoleh pada waktu fermentasi 10 hari dengan jumlah bakteri 40 mili yaitu 1,224 cp. Sedangkan pada kopi Robusta diperoleh pada waktu fermentasi 10 hari dengan jumlah bakteri 60 mili yaitu 1,224 cp. Kadar asam asetat terbaik pada cairan kopi Arabica diperoleh pada waktu fermentasi 10 hari dengan penambahan bakteri sebanyak 40 mili dan 60 mili dengan kadar yang diperoleh yaitu 65,85 gram per liter. Sedangkan kadar asam asetat terbaik pada cairan kopi Robusta diperoleh pada waktu fermentasi 10 hari dengan penambahan bakteri sebanyak 60 mili dengan kadar yang diperoleh yaitu 62,05 gram per liter. Baik, mungkin itu saja sedikit pemaparan dari kelompok kami. Untuk sekarang akan diadakan sesi tanya jawab. Silahkan kepada kelompok 2 untuk memberikan pertanyaannya. Di sini kami akan mengambil 2 pertanyaan dan akan dijawab oleh anggota kami. Silahkan. Baik, izin bertanya. Kenapa pada metode penelitian ini pada fermentasi dilakukan dalam waktu yang maksudnya dalam beberapa variasi waktu? Terima kasih. Baik, terima kasih untuk pertanyaannya. Mungkin akan dijawab terlebih dahulu oleh saya. Pertanyaannya itu kenapa pada metode penelitian ini waktu dalam fermentasi itu dilakukan dalam beberapa variasi waktu. Untuk jawabannya yaitu supaya pada setiap penelitian kita bisa mengetahui hasil dari yield, densitas, dan viskositas yang paling terbaik. Maka dari itu dilakukanlah penelitian dari beberapa jangka kurun waktu yang berbeda-beda supaya kita bisa mengetahui di hari berapa kadar asam asetat atau viskositas
densitas dan yield itu yang terbaik itu dihasilkan pada hari apa. Jadi kita bisa mengetahui seperti itu mungkin. Terima kasih. Untuk selanjutnya pertanyaan yang kedua, silahkan. Ya, saya ingin bertanya, limbah dari kopi ini bisa dimanfaatkan untuk apa aja selain dari pembuatan asam asetat? Terima kasih. Di sini saya akan menjawab pertanyaannya langsung ya. Jadi selain dari pembuatan asam asetat di sini, limbah kopi juga bisa dimanfaatkan sebagai bahan baku dari pembuatan bioetanol, biogas, dan bisa digunakan untuk karena limbah hasil cucian dan dibuang begitu saja sehingga menyebabkan Bagaimana, sudah jelas? Sudah. Sudah diterima untuk jawaban dari pertanyaan? Sudah. Sudah, Bu. Ya, baik. Terima kasih. Mungkin cukup sekian yang bisa kelompok kami sampaikan. Terima kasih sudah meluangkan waktunya. Mohon maaf apabila ada kekurangan dan banyak kesalahan dalam perkataan dan penyampaian presentasi. Kami mungkin cukup sekian. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.